Bismillahirrahmanirrahim. Peta dan inti kandungan surat An-Nahl ayat 1-128. Tabah di jalan dakwah. Surat An-Nahl yang berarti lebah dimulai dengan kepastian azab. Allah mengingatkan kepada manusia yang ingkar bahwa mereka diciptakan dari air yang hina. Hanya Allah yang pantas mereka sembah, karena Allah yang menciptakan semesta dan mengaturnya. Andai kamu ingkar membuat makar, maka balaslah dengan setimpal atau maafkan. Rasulullah diminta tidak sesak dada atas makar mereka, karena Allah bersama mereka dan akan mengalahkan kaum yang ingkar. Ayat 1-4. Azab itu pasti, karena itu jangan pernah menantangnya. Malaikat diutus membawa wahyu kepada Rasulullah untuk mengingatkan manusia. Allah menciptakan manusia dari air mani, lalu makhluk hina itu menjadi pembantah Allah. Ayat 5-9, 17-21. Allah menciptakan hewan dari apa yang tidak manusia tahu. Allah memberi pilihan, jalan lurus atau jalan menyimpang. Allah mencipta semesta dan mengaturnya, sementara sesembahan kaum kafir adalah dugaan yang tidak tahu sama sekali tentang hari kebangkitan. Ayat 22-29. Kaum yang tidak percaya akhirat mengingkari keesaan Allah dan menyombongkan diri. Mereka menyebut Al-Quran sebagai dongeng masa lalu hingga memikul dosa berikut dosa orang bodoh yang mengikuti mereka karena ucapannya. Kaum ingkar membuat makar dan Allah menghancurkan makar itu. Mereka diazab dari sumber yang tidak mereka bayangkan. Hari kiamat mereka akan masuk neraka sebagai tempat kembali kaum yang menyombongkan diri. Ayat 33-36. Sebenarnya kaum kafir hanya menunggu azab, seperti kaum-kaum ingkar di masa lalu. Allah tidak zalim, tapi merekalah yang zalim pada dirinya. Mereka dihukum atas apa yang sudah diperbuat. Bahwa setiap manusia dikirimi rasul dengan seruan menyembah kepada Allah dan menjauhi takut. Di antara mereka ada yang mendapat hidayah dan ada juga yang sesat. Kaum beriman diminta berjalan di muka bumi dan melihat hukuman yang sudah diberikan kepada kaum-kaum yang ingkar. Ayat 37. Ada satu aturan soal hidayah. Bahkan Rasulullah sendiri tidak bisa membuat orang menerima hidayah. Dan mereka yang disesatkan Allah tidak ada yang bisa menolongnya. Ayat 63-64. Kepada umat terdahulu Allah mengutus Rasul, tapi setan membuat mereka ingkar. Allah menurunkan Al-Quran dan mengungkap kebenaran tentang perselisihan kaum yang ingkar. Dan Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kaum beriman. Ayat 65-69. Allah menghidupkan bumi dengan hujan, menciptakan ternak berikut kurma dan anggur. Semua itu adalah tanda kuasa Allah. Allah mewahyukan kepada lebah, membuat sarang di gunung, di pohon dan tempat manusia, serta makan sari bunga. Lebah menghasilkan madu untuk obat manusia. 70-74. Allah menciptakan dan mewafatkan manusia. Allah memanjangkan umur dan melebihkan rezeki sebagian mereka. Manusia yang kafir menyembah sesuatu yang tidak punya kuasa dan juga tidak memberi rezeki. Karenanya, manusia tidak pantas menyembah selain Allah. 77-78. Kiamat akan datang seperti kedipan mata, bahkan lebih singkat. Allah menciptakan manusia di rahim ibunya tanpa tahu apapun. Lalu Allah memberinya pendengaran, penglihatan, dan hati agar mereka bersyukur. Ayat 84-89. Jika manusia tetap berpaling setelah didawai Allah, maka tugas Rasul selesai. Di hari kiamat, kaum kafir tidak akan sempat membela diri. Hari itu, azab tak bisa ditangguhkan atau diringankan. Mereka yang menghalangi manusia dari agama Allah akan dapat azab yang berlipat. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai rahmat dan kabar gembira bagi kaum beriman. Ayat 90-93. Allah merintahkan orang beriman untuk adil, berbuat baik, dan memberi kepada kerabat. Memerintahkan mereka untuk mencegah hal keji, kemungkaran, dan permusuhan, serta selalu mendapati janji. Jangan seperti wanita yang mengorek benang yang sudah dipintalnya. 94-97. Allah melarang manusia bersumpah untuk menipu, karena semua yang diraih manusia pasti akan habis, sementara balasan akhirat akan abadi. Kesabaran kaum beriman mengendalikan diri akan dibalasi dengan pahala. Allah menjamin, siapa yang berbuat baik, laki-laki atau perempuan, akan diberi kehidupan yang baik dan pahala di akhirat. Ayat 98-100. Mulai membaca Al-Quran haruslah dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, karena setan hanya berkuasa atas manusia yang menjadikannya sebagai pemimpin, dan atas orang-orang yang musyrik. 106-109. Manusia yang kafir setelah beriman akan mendapat murka, kecuali mereka yang terpaksa sementara hatinya tetap tenang dengan iman. Manusia yang kafir setelah iman sangat mencintai dunia. Allah memberikan cap di hati, pendengaran dan telinga mereka. Mereka lalai di dunia dan akan merugi di akhirat. 110-111. Allah adalah pelindung kaum beriman yang hijrah ketika mereka dizalimi. Mereka berjuang dan bersabar dalam perjuangan. Kiamat akan datang, setiap diri akan diberi balasan yang sepadan dan tidak ada satupun yang dizalimi. 120-122. Nabi Ibrahim adalah pribadi yang selevel dengan satu umat. Beliau patuh, lurus dan tidak musyrik.
Beliau bersyukur pada Allah yang memilih dan menunjuki jalan yang lurus. Beliau dapat kebaikan dunia akhirat dan merupakan sosok yang soleh. 125-128. Rasulullah diperintah mengikuti ajaran Ibrahim yang lurus dan anti kemusyrikan. Rasulullah diperintah untuk berdakwah dengan cara hikmah atau berdebat dengan cara yang baik. Beliau diperintah untuk membalas keburukan dengan setimpal, tapi bersabar juga lebih baik. Jangan bersedih dengan tipu daya dan makar kaum yang ingkar, karena Allah menyertai orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan.